Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Putri dengan NIM 2405366. Dan saya Nur Azizah dengan NIM 240531007. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pola kegiatan perekonomian dengan mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dosen pengampu Bapak Zul Afdal SPD MPD. Selamat menyaksikan. Pola kegiatan perekonomian. A. Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Uang adalah alat yang digunakan sebagai metode pembayaran yang sah. Uang juga sangat diperlukan bagi negara ketika nilai perdagangan meningkat. Tetapi, uang tidak terlalu penting bagi perekonomian subsisten. Perekonomian subsisten adalah unit produksi atau pelaku terdiri dari keluarga petani tradisional. Selain itu, teknologi yang digunakan masih terbilang sangat sederhana, dan juga produktivitas yang dihasilkan hanya cukup untuk menopang hidup yang sederhana. Perekonomian uang adalah suatu sistem perdagangan yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran atau bukan barter. Produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus. Perekonomian uang memerlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Spesialisasi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya. Spesialisasi lebih produktif dan lebih hemat karena dia tahu kekurangan dan kelebihannya selama membuat suatu produk. Pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari dua macam, yaitu 1. Rumah tangga, memiliki faktor produksi yaitu tenaga kerja, tenaga usahawan, alat-alat modal, kekayaan alam, dan harta tetap. 2. Perusahaan, adalah suatu organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Penggolongan perusahaan dalam industri. 1. Industri primer, adalah mengelola kekayaan alam, contohnya pertambangan. 2. Industri sekunder, adalah perusahaan yang menciptakan barang industri, perumahan, dan bangunan. 3. Industri tersier, adalah perusahaan yang menghasilkan jasa, contohnya pengangkutan. Sirkulasi aliran pendapatan. Jenis aliran pendapatan: 1. Gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. 2. Tenaga kerja, tanah, modal, dan keusahawan. 3. Barang dan jasa. 4. Pengeluaran konsumsi. Selanjutnya, sistem perekonomian. 1. Sistem pasar bebas adalah masyarakat bebas membuat dan menentukan kegiatan ekonomi yang ingin dibuat. Kedua, sistem perekonomian campuran, yaitu sistem ekonomi yang masih diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih memiliki kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonominya sendiri. Ketiga, sistem ekonomi perencanaan pusat, yaitu sistem ekonomi di mana masyarakat tidak punya kebebasan menentukan kegiatan ekonomi dan pemerintahlah yang sepenuhnya menentukan kegiatan ekonomi tersebut. Perekonomian subsisten. Ciri-cirinya: pertama, diproduksi terutama dari keluarga petani tradisional. Kedua, penggunaan teknologi sangat sederhana. Ketiga, produktivitas rendah dan produksi hanya cukup untuk menopang hidup dengan tingkat yang sederhana. Keempat, output industri sangat sedikit. Kelima, peranan uang kurang diperlukan. Selanjutnya, perekonomian uang. Ciri-cirinya: pertama, perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran perdagangan atau bukan barter. Kedua, terdapat spesialisasi dalam berproduksi. Ketiga, produktivitas dan produksi tinggi sehingga terjadi surplus di tingkat produsen. Keempat, diperlukan pasar untuk menampung surplus produksi. Kelima, peranan uang jadi sangat penting. Spesialisasi dan perdagangan. Ciri-cirinya: pertama, menghasilkan produk sesuai dengan keahliannya. Kedua, lebih produktif dan efisien. Ketiga, tidak diperlukan kesesuaian ganda dari keinginan-keinginan dalam perdagangan karena mediasi uang. Terdapat beberapa
beberapa pelaku kegiatan perekonomian, contohnya rumah tangga dan perusahaan. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan perusahaan dalam industri. Terdapat beberapa penggolongan perusahaan, yaitu 1. Industri primer, yaitu industri yang mengambil kekayaan dari alam. Kedua, industri sekunder, yaitu menciptakan atau membuat barang sendiri. Ketiga, industri tersier, yaitu yang menghasilkan jasa. Dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu pola kegiatan perekonomian adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau negara untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara berkelanjutan. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pola kegiatan perekonomian, yaitu kegiatan ekonomi, siklus ekonomi, perekonomian uang, pengeluaran agregat, sistem ekonomi komando, dan mekanisme pasar. Pada materi kali ini, pembagian tugasnya pertama, Aziza yang mencari materi, selanjutnya Novia membuat PPT, setelah itu pembacaan materi slide 1-7 Aziza, dan pembacaan materi slide 8-15 Novia. Pada pembahasan kali ini, hanya itu yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian penjelasan materi dari kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.